lebih dekat lagi di hadapan Engkau Tuhan. Kami akan terima sukacita-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan berjarak Tuhan, tapi kami yang percaya Tuhan, kami satu dalam Engkau Tuhan. Kami satu dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah siap ya? Kita mau menggerakkan tangan dan kaki kita karena kita akan terima kekuatan dari Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita terima kuasa-Mu Tuhan. Pujian bagimu.
dan kelemahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami, Kau menyayangi kami, Kau rindu Tuhan. Berikan kami anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak muda-mu, anak-anak remaja-Mu yang setia kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Kau pakai kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kalau menjadi saksi-Mu, boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan hati kami, hingga pendengar kami untuk mengenal firman-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, boleh tekankan dalam hati kami Tuhan, boleh berakar dalam Tuhan, boleh bertumbuh, boleh berbuah, menghasilkan buah yang manis, buah yang menyenangkan hati Tuhan, dan lebih lagi membuat kehidupan kami boleh terpancar senantiasa di tengah-tengah alam yang disebut kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami akan satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami Tuhan yang bersama kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat semua kaum muda Bibor di rumah masing-masing. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini kami masih boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengutuskan kami semua, baik hamba-Mu sebagai pembicara, bahkan kaum muda yang ada di rumah masing-masing, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saya beri tema firman Tuhan, ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan ini, ada dua hal di sini. Pertama dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi orang yang mabuk oleh anggur, maka dalam kehidupan orang itu akan hidup menurut hawa nafsunya. Dia bisa memukul orang tanpa dia sadar. Dia bisa mencaci maki orang tanpa dia sadar, karena dia dikendalikan oleh anggur yang memabukkan itu. Bahkan orang bisa memperkosa, membunuh karena pengaruh mabuk anggur. Untuk itu firman Tuhan melarang kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai orang-orang muda, supaya jangan kita mabuk oleh anggur. Sebab anggur itu akan membawa kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh sini adalah Roh Kudus. Ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, ciri awal orang penuh dengan Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Tetapi dia tidak akan terus berbahasa lidah, tapi ada ciri-ciri yang lain akan dia alami dalam hidupnya ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Nah, kita melihat di dalam Efesus ini, ya, dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka orang itu akan dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Dia dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga buah-buah kehidupannya itu ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dan dia selalu berbuat sesuatu, bertindak sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Atau dengan kata lain, memberi hal-hal yang positif. Beda dengan orang yang dimabuk oleh anggur. Nah, kita melihat ada 3 ciri orang yang penuh Roh Kudus. Nah, waktu kita sangat terbatas, kita lihat ciri pertama orang yang penuh Roh Kudus di ayat yang ke-19, Efesus pasal 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah pertama, dia senang memuji, menyanyi nyanyian rohani buat Tuhan. Roh Kudus akan menaruh nyanyian pujian rohani di dalam bibir mulutnya, sehingga setiap saat dia bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Jadi dia tidak hidup dia hanya menyanyi nyanyian duniawi, tapi dia lebih condong ya untuk menyanyikan nyanyian rohani yang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, kenapa kita perlu menyanyikan nyanyian rohani buat Tuhan? Karena di dalam nyanyian pujian itu ada kuasa. Benteng Yeriko roboh karena apa? Nyanyian dan pujian kepada Tuhan. Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka terlepas belenggunya, semua karena apa? Karena nyanyian rohani kepada Tuhan. Jadi di dalam nyanyian rohani itu ada kuasa, ada mujizat yang kita alami dalam hidup kita. Makanya kita penuh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang memberi nyanyian rohani, puji-pujian dalam bibir mulut kita, sehingga kita dapat memuji Tuhan dan kita merasakan kuasa Tuhan itu, mujizat Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi sangat penting penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, ciri yang kedua orang penuh Roh Kudus. Di ayat yang ke-20 dikatakan, Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ciri yang kedua orang yang penuh Roh Kudus adalah apa? Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Jadi bukan hanya dia saat dia diberkati oleh Tuhan, dia sukses di dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, baru dia mau mengucap syukur kepada Tuhan, tapi dalam segala keadaan. Mungkin dalam keadaan gagal, dalam keadaan belum diberkati, belum dapat jodoh dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia penuh Roh Kudus, maka dalam hidupnya selalu senantiasa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, dia tidak marah-marah kepada Tuhan, tetapi dia senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Dan itu kita mampu lakukan karena apa? Karena Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, yang memampukan kita untuk kita dapat mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Ya. Kalau kita lihat dalam contoh di dalam Alkitab, salah satu contohnya adalah Ayub. Ya. Ayub ketika Tuhan izinkan hartanya habis, anak-anak yang dikasihinya semua meninggal, tubuhnya kena penyakit borok yang luar biasa, tetapi Ayub tetap mampu mengucap syukur dalam segala hal. Semua dilakukan oleh Ayub karena apa? Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena
Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena anak Tuhan yang mengucap syukur dalam segala keadaan, dia berkenan kepada Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan hingga pada waktunya. Ya, jangan kita seperti umat Israel, ya, ketika tidak ada air, tidak ada makan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa banyak yang mati di padang gurun karena bersungut-sungutan. Ya. Jadi mari kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, ya, supaya kita berkenan pada Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ciri yang ketiga orang mengucap syukur. Yang kedua mengucap syukur. Yang ketiga, ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ciri yang ketiga, orang yang penuh Roh Kudus adalah merendahkan diri seorang kepada yang lain. Ini bukan berbicara tentang sifat karakter seseorang, tetapi ini berbicara tentang status seseorang, kedudukan seseorang yang tinggi, tetapi dia mau merendahkan dirinya terhadap orang lain, ya, terhadap sesamanya. Dia tidak merasa dia paling cantik, paling cakap, paling kaya, dan lain sebagainya. Tetapi walaupun dia punya status sosial yang tinggi, tapi dia mau merendahkan diri terhadap orang lain, antara dirinya di antara orang lain. Nah, ini kita bisa belajar dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat dalam Filipi pasal 2, ya, sebagai ayat yang terakhir, ya. Teladan kita yang sempurna adalah Yesus sendiri. Filipi, dikit lagi ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Jadi Yesus itu serupa dengan Allah, setara dengan Allah. Posisinya, kedudukannya sama dengan Allah Bapa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa apa? Dalam rupa manusia, dikatakan apa? Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, dan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Sehingga Alkitab katakan bahwa karena dia merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib, Allah meninggikan dia. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan yang merendahkan diri seorang terhadap yang lain, maka Allah akan meninggikan kita seperti Yesus. Yang dia merendahkan dirinya, Allah meninggikan dia, diberi nama di atas segala nama. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, dan berdoa supaya dipenuhi Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberikan kita, menolong kita untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal, dan merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman, sehingga Roh Kudus memenuhi hidup kami, memampukan kami menjadi anak-anak yang senantiasa berkenan kepada-Mu. Pilih semua pemuda yang ada dalam masalah mereka, Tuhan tolong. Yang belum memiliki pekerjaan, yang belum memiliki jodoh, Tuhan, Engkau beri yang terbaik bagi mereka sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.